Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena Prison Break diumumkan sekarang akan rehat dulu. Bukan tanpa alasan, melainkan karena kita itu ingin film yang fresh. Judulnya itu, coba tebak, kalian juga sudah pasti tahu. Mustahil kalian nggak tahu karena sudah diumumin juga. Oh iya, ada lagi yang komen kayak gini, alah udahlah jangan ditamatin, kan udah ada di Broview. Hey, vibes-nya beda, hey. Jangan sama-samain, jangan disamaratain bro. Jangan disamain. Kenapa? Karena semua channel itu punya ciri khas masing-masing. Kalau kalian mau nonton di Broview, ya silahkan. Kalau kalian mau nonton di IQ7 Corporation, ya silahkan. Nggak ada yang larang. Cuma jangan kayak gitu bahasanya. Kalau mau nonton di sini ya nonton aja. Kan beda juga gitu. Pembahasannya beda. Terus itunya juga beda, apanya? Itunya materinya juga beda. Ya, jadi jangan kayak gitu. Jadi ya udahlah, itu mah sesuai kebijakan kalian aja. Jadi karena saya juga masih punya acara ya, selamat menonton aja dan cekicrot. Cekicrot. Einige von uns haben was zu tun. Typisch. Sag ich dir etwa, wie du deine Arbeit machen sollst? Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Alexander Dugan. Saat ini tampak ia sedang menirukan seorang bapak-bapak cleaning service dari segi suara, perilaku, bahkan candaan yang biasa si bapak lantunkan. Kenapa begitu? Karena Dugan hendak pergi ke perusahaan tempat si bapak bekerja, dan si bapak yang asli kini sudah berubah menjadi mayat dengan posisi seperti sedang menonton televisi. Sesampainya di Manfred Face atau tempat si bapak bekerja, Dugan dapat dengan mudah masuk tanpa dicurigai oleh siapapun, dan setelah mengambil alat kerjanya, Dugan segera pergi ke lantai 13, memasuki salah satu ruangan, menutup tirainya, kemudian mengeluarkan senjata dari dalam tas yang ketika persiapan sudah selesai, seorang wanita tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan itu sehingga mendengar adanya suara tembakan, salah seorang petugas keamanan lantas pergi untuk memeriksa keadaan, di mana Dugan langsung menghabisinya, dan anak perusahaan bernama Elias langsung pergi ke bawah dengan menuruni tangga. Dugan tentu tidak membiarkan hal itu, di mana dia berhasil menumbangkan Elias dengan mudah meski dari jarak yang cukup jauh. Namun alih-alih menghabisinya, Dugan malah langsung pergi dari sana saat itu juga. Sesampainya di apartemen, Dugan segera membuka penyamarannya. Terlihat wajahnya yang cukup muda dan tidak terlalu tua. Bukan beristirahat, Dugan segera melihat radar angin untuk melihat kecepatan dan arah angin dari tempatnya saat ini. Dan inilah keseharian sang serigala. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan ayah Elias atau pemilik perusahaan Manfred. Saat ini, si ayah berniat untuk mengunjungi anaknya di rumah sakit pasca sang anak dijadikan target pembunuhan semalam. Sementara Dugan sendiri kembali mengecek kecepatan angin di apartemennya, kemudian membuka kopernya yang ternyata setiap bagian dari kopernya itu adalah sebuah senjata khusus yang hanya dimiliki oleh Dugan, di mana ia tidak memiliki banyak peluru untuk setiap misi, yang menandakan jika Dugan adalah seorang profesional. Untuk mengukur ketepatan, Dugan mula-mula menembak ke arah tembok yang hanya 2 kali percobaan saja. Dia bisa dengan mudah mengatur senjata menjadi sangat presisi, dan ketika ayah Elias sudah keluar dari mobil dan memasuki rumah sakit, Dugan langsung membidiknya dan
Ya, Dugan berhasil menghabisi ayah Elias hanya dengan 1 kali tembakan saja. Dan yang lebih menariknya lagi adalah jarak antara Dugan dengan si target adalah 3,8 km. Bahkan penembak jitu terbaik yang tercatat dengan tembakan terbaiknya pun hanya mencapai 3,5 km. Yang dalam artian Dugan ini adalah penembak jitu terbaik dari yang terbaik. Tepat seperti yang Dugan perkirakan, ketika para petugas memasuki gedung tempat Dugan menembak tadi, tiba-tiba Dugan sendiri mengganti mobilnya di parkiran dan meledakkan mobil yang ia gunakan tadi. Tentu hal itu harus dia lakukan karena dengan begitu tidak ada siapapun yang bisa melacaknya. Yang memang selain pekerjaannya yang luar biasa, Dugan ini adalah sosok yang sangat disiplin dan juga berhati-hati. Beralih ke Inggris, lebih tepatnya markas MI6, terlihat seorang wanita bernama Bianca sedang memeriksa sebuah senjata. Yang di tengah aktivitasnya itu, Bianca tak sengaja melihat sebuah berita terkait pembunuhan seorang pimpinan perusahaan besar di Jerman, sehingga ia langsung pulang ke rumah untuk mencari berita itu di televisi dan mengetahui lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. According to police sources, Fast was struck by a single bullet fired by a sniper from long range. Dugan sendiri kini berubah menjadi seorang pebisnis dengan membeli sebuah papan catur antik dari seorang kolektor bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyempurnakan penyamarannya agar bisa mengecoh polisi perbatasan supaya tidak dicurigai, di mana hal itu berhasil sehingga Dugan bisa lalu lalang melewati perbatasan dengan mudah. Dari berita yang dilihatnya semalam, Bianca langsung meminta laporan terkait penembakan kemarin kepada rekannya bernama Demian, di mana ia sedikit terkejut ketika melihat jarak tembak yang sangat jauh. Dan saking tidak percayanya dengan hal itu, di saat para petinggi sedang akan rapat, Bianca pergi menghampiri atasannya bernama Ossie untuk meminta izin mengikuti rapat tersebut. I should be at the first meeting. I have to be in there. Di dalam rapat yang dipimpin oleh wanita bernama Isabel, terlihat pihak intelijen Jerman meminta bantuan kepada MI6 untuk menangkap si penembak, di mana Bianca yang masih penasaran dengan jarak tembak yang terlalu jauh pun meminta si intelijen untuk agar memeriksa kembali, memvalidasi jarak tembak yang sebenarnya, karena menurut catatan rekor dunia, jarak tembak paling jauh saat ini adalah 3,5 km, sedangkan si penembak yang menghabisi pemilik Manfred adalah sekitar 3,8 km, sehingga tentu hal itu menjadi sangat mustahil, di mana Bianca juga meminta nama senjata milik si pembunuh untuk mencocokologikan terkait siapa orang yang besar kemungkinan memakainya. Because the world record for a confirmed kill with a sniper rifle is 3,540 meters. Ukraine, 2023. Ketika diperlihatkan CCTV yang menampilkan pelaku keluar dari apartemen dengan membawa sebuah koper berukuran 60 cm, Bianca kembali menyela dengan mengatakan jika laras seorang sniper adalah 50 cm sehingga mustahil untuk disembunyikan dalam koper, apalagi pihak intel yang menjelaskan jika di TKP tidak ditemukan senjata apapun, membuat Bianca menjadi yakin jika senjata yang digunakan adalah senjata rakitan khusus dan satu orang bernama Norman adalah seorang pembuat senjata khusus menjadi buronan selama belasan tahun, yang jika mereka berhasil menemukan di mana Norman berada, maka mereka juga akan tahu siapa nama penembak itu. Gun maker makes gun, gun maker sells gun to assassin. And to be frank, we don't have many of those. Melihat Bianca yang penuh semangat, Isabel sebagai pimpinan MI6 menugaskan Bianca untuk memimpin operasi penangkapan Norman dan si penembak jitu, di mana Bianca yang sangat tertarik dengan kasus ini pun menerima dengan penuh sukacita. Dia berjanji akan menyelesaikan kasus ini secepatnya karena selain mengetahui si pembuat senjata, Bianca juga mempunyai seorang informan yang bisa membawa mereka kepadanya. Don't let me down. Dugan tahu-tahu sudah berada di Paris, namun sebelum ke tempat peristirahatannya, Dugan terlebih dahulu mampir ke sebuah warnet untuk inbokan dengan mitranya untuk meminta bayaran terkait misi yang sudah dia tuntaskan. Dan di tengah menunggu balasan, Dugan menerima sebuah pesan baru untuk menjalankan misi baru dengan pembukaan harga yaitu 10 juta dolar. Dan karena harganya sangat mahal, si pengirim pesan meminta agar mereka bertemu di suatu tempat, lebih tepatnya Dugan sendiri yang menentukannya.
Bianca sendiri juga sudah berpindah tempat dengan berada di Irlandia Utara dan tujuannya ke sana adalah untuk menemui seorang kenalan bernama Alison, atau lebih tepatnya tahanan rumah yang bisa saja Bianca masukkan kembali ke dalam penjara, atau lebih tepatnya lagi adik ipar Norman yang mulai hari ini mau tidak mau harus menjadi informannya untuk agar menemukan di mana keberadaan Norman saat ini. He'd be suspicious. I expect to hear from you tonight. Can I go alone? It's a free country. Menindaklanjuti permintaan klien, Dugan pergi ke Swedia untuk menemuinya, bukan di hotel, kafe, atau tempat mewah lain. Dugan mengajaknya ke sebuah tempat terpencil di pinggir sungai yang terdapat bangunan yang disediakan untuk melihat keindahan tempat itu. Dan setelah si klien bernama Zina memasuki bangunan, Dugan lantas mengikutinya dari belakang, meminta Zina untuk tidak berbalik, kemudian menjelaskan siapa target yang harus Dugan habisi. Don't turn around. Should come alone. Ya, rupanya Dugan harus menghabisi seorang pria yang sedang viral di mana-mana bernama Ule Dag Charles, atau lebih dikenal dengan nama UDC, di mana Dugan yang mengetahui siapa dan seberapa tingkat kesulitannya pun meminta Zina untuk mengkalikan 10 dari imbalan yang ditawarkan. Dugan juga menjelaskan secara rinci terkait RAB-nya dari imbalan tersebut, yaitu setengah untuk komisi, setengahnya lagi untuk penyelesaian, dan angka itu sangat masuk akal dengan jumlah imbalan yang ditawarkan. Namun karena Zina merasa keberatan, tanpa basa-basi Dugan lantas meninggalkannya saat itu juga. Who's the target? Ule Dag Charles? It'll cost. That's a very expensive conversation. Patient or reasonable expenses paid. Well, I'd have to consult my colleagues about that. Di kantor MI6 terlihat Bianca masih mencoba untuk menghubungi Alison yang tak kunjung aktif, dan karena kesal, ia meminta agar semua rekan intelnya menyelidiki anak Alison bernama Emma dan memberikan alasan agar mereka bisa menangkapnya. How did Belfast go? She has a daughter, Emma. Demi menunjukkan progres, Bianca bercerita pada Isabel di dalam rapat jika mereka sudah lebih dekat dengan Norman atas bantuan Alison, dan jika Alison tidak mau membantunya, maka dia akan menggunakan Emma atau anaknya Alison, karena berdasarkan laporan Emma adalah seorang radika dari sayap kiri, sehingga mereka bisa langsung menangkapnya dengan alasan tersebut. Bianca langsung pergi ke lapangan untuk menangkap Emma yang saat ini sedang melakukan demonstrasi menutup jalan raya. Dengan bantuan kepala polisi, Emma berhasil diamankan dan langsung dibawa ke dalam sel untuk diinterogasi. Namun berbeda dengan pelaku kejahatan yang lain, Emma tidak diberikan hak seperti pengacara dan hanya diperbolehkan untuk menghubungi ibunya saja. How does that make you feel, Emma? You're making this up. I have a right to a solicitor. You can call your mother. Baru saja ditinggal beberapa waktu, Emma tampak tak sadarkan diri di dalam sel. Si kapten polisi lantas menghubungi Bianca untuk datang dan ikut membawanya ke rumah sakit. Tentu Bianca sangat panik dengan kejadian ini, karena memang ini 1000% adalah ulah dari kecerobohannya menjebak dan menghukum seorang wanita muda demi mencapai ambisinya, di mana rasa penyesalannya semakin menjadi tatkala di perjalanan nyawa Emma yang sudah di ujung tanduk pun akhirnya meninggal saat itu juga. I'm gonna shock her. Dilihat dari perpindahannya, Dugan tampak lebih sibuk dari kebanyakan orang kemarin di Swedia. Kini Dugan sudah berada di Spanyol, bukan untuk bekerja, melainkan pulang ke rumah, karena ternyata Dugan sudah memiliki anak dan istri yang cantik bernama Nuria, atau kita sebut saja Nuri. Meskipun rumahnya sangat besar dan mewah dan memiliki kolam renang dan banyak lagi, Nuri lebih sering hidup berdua bersama anaknya yang masih kecil, karena memang saat wanita memilih untuk menikahi pria pekerja keras dengan segala kesibukan, maka rasa sepi akan menjadi teman sehari-hari. Pun sebaliknya, memilih pria dengan kesibukan yang lebih sedikit, mungkin dia akan terhindar dari rasa kesepian, tapi berarti harus rela hidup dalam keterbatasan.
Di rumah, Dugan langsung menyimpan senjatanya ke sebuah tempat rahasia, kemudian membuka laptopnya untuk melihat apakah dia mendapat pesan masuk atau tidak, dan betapa kagetnya Dugan ketika melihat pesan yang tidak pantas untuk dilihat dan dibacakan, di mana Dugan sendiri sangat emosi dan bingung harus bagaimana menanggapinya. Ketika Bianca sedang mempersiapkan sarapan untuk anak dan suaminya, tiba-tiba saja dia mendapatkan panggilan dari Allison yang meminta penjelasan terkait kenapa harus melibatkan Emma pada masalah mereka. Bianca menjawab jika dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah Emma dan meminta Allison agar segera memberikan nomor HP Norman jika dia ingin dibantu untuk mengeluarkan Emma. Just get me Norman's phone number and I'll do the rest. Seolah tidak bersalah, Bianca tetap saja fokus dengan misi, bahkan ketika di depan atasannya, ia mewajarkan kematian Emma seolah itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan, di mana Ozzy yang merupakan salah satu rekan dekatnya sampai geleng-geleng kepala dengan Bianca yang terlalu ras beheng. Namun meski begitu, Isabel yang tetap ingin agar Bianca melanjutkan misi sampai mengundang salah satu pejabat negara untuk membantu Bianca menyelesaikan atau membersihkan nama Bianca dan MI6 agar seolah tidak terlibat dengan kematian Emma. I'll have a word with Gillespie. Make sure no one else can identify her. Ozzy meminta Isabel agar menghentikan misi yang makin kesini makin melenceng dari hak asasi manusia. Bianca yang tidak mau itu terjadi tentu tidak menerima dan memberikan laporan terkait ia yang hampir saja mendapatkan Norman, sehingga membuat Isabel yang mengetahui hal itu menyuruh Bianca melanjutkan kembali pekerjaannya dan secepat mungkin mendapat hasil yang sepadan. And in this instance, ends Trump. 24 jam waktu yang diberikan oleh si pejabat sebelum kabar kematian Emma diumumkan, sehingga Bianca harus secepat mungkin mendapat kabar dari Allison yang jika tidak maka dia akan benar-benar kehilangan harapan dan tidak bisa memberikan ancaman kepada Allison agar dia mau memberikan apa yang Bianca pinta. I can buy you some time. How long? 24 hours maybe. Kembali ke Spanyol, terlihat Dugan mulai mencari siapa UDC dan pengaruhnya di dunia, yang rupanya UDC adalah sosok yang sangat berpengaruh, apalagi dia sebentar lagi akan meluncurkan sebuah aplikasi bernama River yang katanya bisa melihat arus keluar masuk uang baik itu negara, pejabat, dan lain-lain, atau bisa disebut dengan transparansi, yang memang hal itu akan sangat dibenci oleh siapapun, apalagi oleh para pengusaha dan aparat pemerintahan. Selesai dengan UDC, Dugan kembali membuka inbox dan memandangi kata pucak yang dia terima dari klien lamanya. Kemudian membuka akun banknya, meminta kepada CS untuk agar memberikan detail informasi terkait siapa yang menarik kembali uang yang sudah dikirimkan ke akun banknya. Di tengah rasa rungsing itulah, Nuri datang untuk melihat sang suami di ruangannya. Ia langsung menebak jika saat ini sang suami sedang terjebak dengan masalah pekerjaan, sehingga Dugan yang tidak ingin istrinya khawatir pun menjelaskan jika ada salah satu rekan bisnisnya yang tidak membayar atas suatu pekerjaan yang sudah susah payah Dugan kerjakan. Which is a problem. And if he steals from you, he steals from your family. But don't worry, I'll sort it. There's another deal brewing. Di Amerika Serikat terlihat Gina dan para petinggi atau para pakar ekonom sedang membahas ketakutan dan kebenciannya terhadap UDC, sekaligus membahas terkait uang 100 juta yang nominalnya sangat tinggi. Namun meski begitu, jika UDC mati, maka itu adalah angka yang sepadan. Namun yang menjadi masalah adalah apakah Dugan bisa menjalankan misinya atau tidak, apalagi waktunya yang sangat mepet, di mana Dugan harus menyelesaikan misi dalam waktu beberapa hari tepat sebelum Reaper diluncurkan. We have very little time. This has got to be done before he releases this River thing. Dugan sendiri hari ini sedang merayakan ulang tahun putranya yang ke-1, di mana Dugan hanya mengajak keluarga dan beberapa kerabat yang memang dia tidak ingin bersosialisasi dengan siapapun. Bahkan ketika ibu mertuanya memotret, Dugan meminta agar si ibu tidak update status, baik itu di WA maupun di Facebook Pro. Guys, nothing, no posting. Yeah. Okay, okay.
Ketika sedang terduduk sendirian sambil memandang istrinya yang cantik, Dugan dihampiri oleh kakak iparnya bernama Alvaro, di mana si Alvaro ini tidak semata-mata mendekati adik iparnya untuk mengucapkan selamat atas perayaan ini, melainkan untuk meminjam uang karena ada temannya yang berniat menjual bar. Dugan tentu tahu sifat kakaknya yang seperti itu, atau dengan kata lain, layaknya cucuk riut, di mana Dugan yang memang tidak mau mendengar curhatan kakaknya pun kebetulan mendapatkan pesan dari seseorang, sehingga ia lantas meminta izin kepada Alvaro untuk memeriksa pesannya terlebih dahulu. Ya, rupanya pesan itu dari bank terkait permintaan Dugan beberapa waktu lalu, di mana Dugan yang penasaran pun tentu langsung kembali ke ruangannya untuk memeriksa terkait siapa orang yang sudah berani menipunya. Demi menuntaskan balas dendam, Dugan langsung berangkat saat itu juga, di mana sang istri yang masih kangen dengan suaminya itu pun memaksa agar dia diperbolehkan untuk mengantarkannya sampai ke bandara. Dan meski Dugan tidak mau, tapi agar istrinya tidak curiga, ia pun terpaksa harus menerima tawaran tersebut. Sesampainya di Bandara Sevilla, Spanyol, Dugan sesonoan dulu bersama sang istri, dan tepat beberapa saat setelah istrinya pergi, Dugan langsung memasuki sebuah taksi melepas cincin kawinnya. Kemudian datang ke suatu tempat, entah apa nama tempat itu, apakah bank atau tempat penitipan barang. Yang di sana Dugan mulai memilah paspor yang akan dia gunakan. Ketika kembali ke bandara dan melewati pasar, keberadaan Dugan tak sengaja dilihat oleh Nuri, membuat Nuri curiga jika sang suami tidak pergi dinas, melainkan menemui selingkuhannya, yang hal itu dipertegas dengan nomor HP-nya yang sudah tidak aktif. Hi, this is Charles. Please leave a message and I'll get back to you. Sesampainya di rumah, Nuri mulai menunjukkan raut wajah kesal dan sedihnya pada sang ibu. Awalnya Nuri tidak mau cerita, namun setelah didesak, Nuri akhirnya buka suara terkait dia yang melihat Dugan di pasar ketika Nuri sudah mengantarkannya ke bandara. Yang bukannya ditenangkan, si ibu yang bisa saya panggil agak edan ini pun malah menyalakan api dengan mengatakan jika mungkin saja Dugan berselingkuh. Dan ketika Alvaro datang untuk menanyakan apa yang terjadi, si ibu dengan lantang menjelaskan jika Nuri telah diselingkuhi. Tentu Alvaro sangat marah dan bersumpah akan menghabisinya ketika dia pulang nanti. Como Arguidiese te esté poniendo los cuernos, le par pierna. Aguanta, Argenio. Le juro que lo Aguanta, Argenio. Di Irlandia, Alison yang khawatir Emma anaknya kenapa-napa meminta kepada suaminya yang bernama Larry untuk menghubungi Norman atau kakaknya sendiri untuk meminta bantuan agar dia mengirimkan seseorang yang bisa mengeluarkan Emma dari penjara. You could ask Norman. Norman? Well, Norman has loads of money. You're in touch with him, aren't you? Janice is over there. Sementara Alison masih membujuk suaminya menghubungi Norman, Bianca tampak sedang sibuk untuk mengungkap identitas Dugan yang masih menjadi misteri. Dan ketika melihat sebuah tas yang Dugan pakai ketika pembunuhan pertama, Bianca langsung meminta semua stafnya untuk agar mencari tahu terkait jenis, harga, dan siapa saja yang sudah membelinya. Dan jika hasil itu sudah keluar, maka besar kemungkinan dia bisa lebih mudah mencari tahu siapa sosok penembak jitu yang sudah sangat membuatnya pusing. Hello, yes, I'm looking for a very specific backpack. Charcoal grey, wax canvas, mountain range maker's tab. Setelah hasil didapatkan, Bianca segera menemui Ozzy dan Isabel di ruang rapat. Dia menjelaskan jika penembak jitu adalah orang Inggris, lebih tepatnya mantan tentara angkatan darat. Hal itu bisa disimpulkan dari sebuah senjata yang memang selalu digunakan oleh tentara AD pada tahun 2013, ditambah dengan sebuah tas edisi terbatas dari perusahaan kecil, perintis, dan tidak dijual ke luar negeri, sehingga dapat dipastikan jika orang yang membelinya adalah orang Inggris. Ada satu pertanyaan, kan bisa just-tip? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena si penembak jitu ini selalu bekerja sendiri, apa-apa sendiri, sehingga tidak mungkin jika si penembak jitu melakukan just tip atau online atau apapun itu. We're already on very thin ice. I suggest you encourage Sparrow to give you what you want by tomorrow.
Selesai rapat, Bianca langsung meminta rekannya untuk mencari kandidat terbaik Angkatan Darat di 30 tahun lalu. Hal itu dilakukan agar dia bisa memilah siapa yang paling mendekati si penembak jitu untuk mempersempit pencarian. Karena memang Bianca masih buta terkait siapa yang harus dicurigai. Assuming our man is under 50, I'd say about 30 years. Malam harinya Bianca mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan dua anak suaminya yang ternyata menikah dengan Bianca dalam posisi duda. Dan di tengah pesta itu, Bianca mendapatkan nomor orang yang paling dia cari, yaitu Norman, tentunya dari Allison yang menggasap HP suaminya ketika dia sedang memesan minuman. Tak buang waktu, Bianca segera menghubungi operator MIC untuk mengecek lokasi di mana saat ini ponsel Norman berada. Dan setelah mendapatkannya, meski dia sedang berada di tengah pesta, Bianca memutuskan untuk pergi meski dia tahu jika anak dan suaminya pasti sangat menduk kepadanya. Di Jerman, Dugan mendapat panggilan dari Zina untuk mengajaknya bertemu. Awalnya Dugan menolak dengan alasan kemarin adalah terakhir kali mereka bisa bertegur sapa. Namun dengan alasan jika transaksi ini sangat besar, Dugan terpaksa menerimanya dan bersedia untuk bertemu dengan Dugan yang akan memberikan instruksi. You'll have to come to me. I look forward to it. Ketika bertemu di tempat yang sudah ditentukan, mereka membahas terkait bayaran dan kapan pekerjaan harus diselesaikan. Dugan meminta agar Zina membayar setengah untuk DP dan setengah lagi jika pekerjaan telah selesai. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Zina hanya bisa memberikan 20% di muka akan dibayar hari ini dan berharap Dugan segera menyelesaikan pekerjaannya. I am authorized to pay you a commencement fee of $20 million. Setelah kesepakatan selesai, Zina menanyakan alasan kenapa Dugan masih berada di Munchen meski pekerjaannya telah lama selesai. Bukan tanpa alasan, Zina tidak ingin urusan personal dikaitkan dengan urusan bisnis, di mana hal itu tentu akan merusak pekerjaan Dugan yang ditakutkan dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. We don't want you doing anything that attracts attention or... There are no loose ends. Tanpa memberi jawaban, Dugan lantas pergi meninggalkan Zina. Dan sebelum pergi, Zina memberitahu kode untuk UDC akan diganti menjadi Rodin dan meminta Dugan untuk memberinya kode juga terkait dia harus memanggil Dugan dengan sebutan apa, di mana Dugan dengan bangga menyebutkan jika Zina bisa menyebutnya dengan nama Jekyll. Why not the Jackal? Why not? Tepat setelah pertemuan, Dugan segera pergi ke bank untuk mencari informasi lebih lanjut terkait siapa orang yang menipunya. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dugan mendapat hasil, yaitu pembayarannya berasal dari sebuah perusahaan bernama Heleline. Sehingga tanpa buang waktu, Dugan segera mencari siapa saja yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Bianca segera pergi ke pedalaman Irlandia untuk menangkap Norman yang sedang bersembunyi. Dia membawa dua orang agen yang sudah Isabel persiapkan. Yang sesampainya di sana, ketika sudah menemukan tempat yang diduga adalah kediaman Norman, Bianca segera menghubunginya untuk memastikan di mana Norman sendiri. Rupanya sudah tahu jika sebentar lagi akan kedatangan tamu. Dan ketika Bianca memasuki rumah untuk menangkapnya, tiba-tiba Throw your weapons down and come outside. Ya, Norman berhasil menarikan diri untuk yang kesekian kalinya. Namun meski begitu, Bianca berhasil melukai Norman sekaligus mendapatkan sebuah koper yang terpaksa Norman buang daripada dia harus tertangkap oleh Bianca. Sepulang dari Irlandia, Bianca menunjukkan koper yang didapatkannya dari Norman di ruang rapat, memperetelinya menjadi beberapa bagian, kemudian menyatukan kembali yang ternyata itu adalah sebuah prototipe senjata. Dan sebagai pertimbangan, Bianca sudah mencoba untuk melewati perbatasan, dan ajaibnya petugas bea cukai tidak mencurigainya sedikit pun. I took this with me through customs this morning, and neither
trusted security. All thanks to Norman Stoke. Dari rapat, Bianca segera menghubungi Allison yang saat ini sedang berkabung. Ia meminta maaf karena telah berbohong terkait Emma yang sebenarnya sudah meninggal. Namun meski begitu, Bianca tetap meyakinkan Allison jika dirinya tidak sedikit pun terlibat dalam kematian Emma. Okay, call me back when you get this. Thanks. Masih di Munchen, Bugan atau mulai sekarang akan kita panggil Jekyll tampak mengunjungi seorang resepsionis, entah itu tukang peti atau jas angkut mayat. Tapi yang pasti dengan menyamar menjadi pihak keluarga, Jekyll menanamkan sebuah remote desktop di komputer milik resepsionis yang ternyata untuk mencari tahu nama supir yang akan membawa mayat dan keluarga dari si pimpinan perusahaan. Elias sendiri tampak sedang latihan berjalan dengan menggunakan treadmill. Kenapa begitu? Karena pada upacara pemakaman ayahnya, ia ingin terlihat tegar, tidak lemah, dan berjalan seperti orang biasa tanpa menggunakan tongkat, tepatnya di depan umum, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terakhirnya kepada mendiang sang ayah. Efes. Setelah mendapatkan informasi terkait misi, Jekyll lantas menghubungi sang istri untuk memberi kabar sekaligus meminta maaf karena telatnya kabar yang diberikan, di mana Nuri yang sudah termakan jauh dengan perkataan si ibu pun meminta Jekyll untuk memperlihatkan kondisi kamarnya apakah ada perempuannya atau tidak, karena jika iya maka sudah dipastikan jika panggilan ini adalah panggilan yang terakhir. No woman. No woman. Satisfied? Now can I see my son, please? Ma? Bye-bye. I love you. I miss him. Masih belum percaya dengan Jekyll, Nuri meminta agar Jack atau suaminya mengirimkan di mana lokasinya saat ini berada, karena Nuri ingin pergi ke sana untuk melihat apakah suaminya benar-benar tidak berselingkuh, yang tentunya Jekyll tidak akan mengizinkan hal itu karena memang jika hal itu sampai terjadi maka schedule-nya akan sangat terganggu, yang besar kemungkinan misinya akan gagal. Nuri yang kesal terkait keputusan suaminya yang seolah menutupi sesuatu tentu memilih untuk mencari tahu sendiri terkait apa yang suaminya sembunyikan. Nuri mulai menelusuri tempat suaminya satu persatu, mulai dari tempat kerjanya yang ketika membuka lemari, Nuri tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata setelah mendapat panggilan dari Bianca, Allison memutuskan untuk pergi menemuinya dan mendengarkan apa yang akan dia katakan. Awalnya Allison mengajak suaminya untuk ikut agar mereka bisa berbicara bertiga. Namun karena sang suami masih dilanda kesedihan yang mendalam, ia memilih untuk tidak ikut sehingga Allison memutuskan untuk pergi menemui Bianca sendirian. Ketika Allison sudah pergi, Larry menerima panggilan dari Norman terkait dia yang didatangi oleh pihak MI6, dan karena bukan Larry yang melaporkan keberadaannya, tentu ada orang dalam yang melakukan hal itu, sehingga Larry sudah bisa menebak jika si pelapor tiada lain dan tiada bukan adalah istrinya sendiri. Bergie Norman. Pertemuan Allison dengan Bianca tidak berjalan mulus, di mana pertemuan yang awalnya ditujukan untuk bercerita tentang Emma, kini malah berubah ke arah pencarian Norman. Bianca tanpa rasa bersalah setelah membuat Emma meninggal, malah mengancam untuk menangkap Allison dengan tuduhan membantu seorang buron, sehingga Allison yang mendengar hal itu langsung meninggalkan Bianca dengan penuh kekesalan. You need to tell me where Norman is. Sesampainya ke rumah, Allison malah dihadapkan dengan ketegangan terkait Larry yang sudah tahu jika sang istri telah membocorkan rahasia keberadaan Norman kepada agen MI6. Larry mulai mengecek HP Allison dan menemukan percakapan dengan Bianca, sehingga Allison yang tahu jika suaminya akan marah pun langsung berlari sekuat tenaga, tetapi What the fuck have you done? sementara itu rekan Bianca di MI6 bernama Damian terlihat sedang mencari informasi di Angkatan Darat terkait mantan tentara yang memiliki kemampuan yang luar biasa hebat. Namun setelah mengetahui jika jarak tembaknya melebihi rekor dunia, si komandan hanya bisa memberikan data yang dibutuhkan Damian dan memintanya untuk mengecek ulang jarak tembak si penembak jitu yang memang dirasa mustahil oleh si komandan. He knows how to make guns. We could make very good use of him here.
Sepulangnya dari pertemuan dengan Allison, Bianca sudah ditunggu oleh seorang agen yang wewenangnya lebih tinggi dari MI6 bernama, kita panggil saja Pak Samsul, dan kedatangannya ke sana adalah untuk menginterogasi setiap anggota MI6 terkait kebocoran informasi yang membuat Norman tahu tentang dirinya yang akan ditangkap, di mana Bianca menjadi orang pertama yang diinterogasi oleh Pak Samsul ini. You can't trust anyone. Everyone lies about everything. Nuri mencoba beberapa kali kombinasi angka untuk membuka berangkas, mulai dari tanggal lahir Jekyll, dirinya, anaknya, dan tanggal pernikahan mereka. Namun karena tidak ada satupun sandi yang cocok, Alvaro yang kebetulan berada di sana bersama sang ibu menyarankan agar Nuri menggurindanya saja, di mana Nuri sendiri tidak sependapat untuk melakukan hal itu, bukan tanpa alasan, melainkan Nuri tidak mau JK curiga jika Nuri sudah bertindak berlebihan terkait privasi sang suami. Derrotafle tiene tutto la cara. Además que se da cuenta aquí yo. Karena Gurinda tidak worth it, maka Alvaro menyarankan untuk mencari struk pembelian, karena jika mereka berhasil mendapatkannya, maka pihak toko bisa mereset kembali password dari berangkas dengan syarat nota pembeliannya harus ditemukan. ¿Tú no tienes un ticket o una factura de la compra? Todo lo demás, mira esto. Masih penasaran dengan apa yang disembunyikan Jekyll, Nuri kembali melihat denah rumah apakah ada yang aneh atau tidak, dan setelah melihat dengan seksama, Nuri mendapati adanya sebuah kejanggalan terkait sebuah ruangan yang tidak dia ketahui untuk apa tempat itu, sehingga ia langsung memanggil Alvaro ke rumah untuk mengeceknya saat itu juga. Tepat setelah interogasi selesai, Bianca dihubungi oleh Osi lewat nomor pribadinya, bukan tanpa alasan. Osi meminta agar mereka bertemu secara rahasia. Yang dalam pertemuan itu, Osi menjelaskan jika saat ini ada mata-mata di MI6 dan yang tahu terkait misi ini ada dua orang nama selain mereka, yaitu Damian dan Isabel, di mana Damian menjadi satu-satunya orang yang bisa mereka curigai karena sifatnya yang misterius dan tidak bisa ditebak. The problem is in-house. Sementara itu di Jerman, JK terlihat sedang bersiap untuk menjalankan misi, namun tepat beberapa saat sebelum pergi, ia dihubungi oleh Zina terkait pembayaran awal yang sudah dikirimkan. Tentu Zina meminta keseriusan dari JK untuk segera menghabisi Rodin yang memang waktunya kian mepet dan tak boleh menunda lebih lama lagi. Understood. I will start making arrangements. Setelah panggilan selesai, JK segera berangkat dengan membawa sebuah molotov di dalam tasnya, kemudian menghabisi salah satu orang supir yang nantinya akan membawa Elias ke pemakaman. Sepulangnya dari Angkatan Darat, Damian segera melaporkan terkait data yang dia dapatkan kepada Bianca, yang di sini Bianca mulai memperlihatkan sikap kehati-hatiannya terhadap Damian. Bahkan ketika rekan MI6-nya membawa informasi penting dari nomor HP Norman, Bianca segera menyuruh Damian untuk membuatkannya kopi agar dia tidak turut mendengarkan informasi tersebut. Well, it was tough. Some very serious encryptions. I'd say state level. Berdasarkan laporan dari si agen, nomor itu pernah mendapat panggilan beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan dari seorang bernama Jekyll, yang setelah pembunuhan selesai, panggilan langsung berhenti dan tak ada tanda-tanda mereka berhubungan lagi. Yeah, Jackal. Code name, obviously. Mendengar nama itu, Bianca langsung mencari tahu terkait nama Jekyll, dan menurut Wikipedia bahasa Inggris, Jekyll adalah hewan yang suka mengucilkan diri, kesepian, terasingkan, sekaligus reruntuhan kota adalah tempat favoritnya untuk tinggal. Singkat cerita, tibalah di waktu pemberangkatan menuju makam si ayah. Selain pengawal pribadi, terlihat puluhan polisi sedang berjaga untuk mengamankan kepergian keluarga korban, di mana Elias sendiri berada di dalam mobil yang sama dengan Jekyll. Di sana, JK mulai bertanya bagaimana kondisi kaki Elias yang cedera, dan ketika Jekyll mengatakan jika mereka sudah saling mengenal, ia langsung mengeluarkan senjatanya dan... Sie muss noch Schmerzen haben. Wer sind Sie? Elias yang dibawa keluar dari barisan langsung menghubungi pengawalnya agar segera datang. Namun karena terlalu gugup dan Jekyll yang membawa mobilnya ugal-ugalan, Elias malah tak sengaja melepaskan ponsel dari genggamannya. Dan ketika sudah tidak melihat pengawal yang mengejar, Jekyll segera menghentikan mobilnya untuk berbicara empat mata. Ia mulai mengingatkan Elias terkait hak dan kewajiban, dan meskipun Elias berjanji akan membayar hutang yang belum diselesaikan, Jekyll yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang pun tetap menghabisinya dan menyiapkan sebuah bom tepat sebelum dia pergi dari sana.
Sementara itu, Nuri berhasil membuka ruang rahasia milik sang suami. Dia menemukan beberapa topeng aneh, cetakan wajah Jekyll, paspor palsu, kemudian uang yang sangat banyak dengan mata uang yang berbeda. Tanpa sadar jika akhirnya itu Jekyll ketahui lewat kamera yang dia pasang di tempat tersebut. Informasi kematian Elias sudah sampai di MI6 lewat intelijen yang dulu meminta bantuan mereka atas kematian Manfred, di mana si Intel menjelaskan jika kematian Manfred adalah ulah Elias yang meminta Jekyll untuk menghabisi ayahnya sendiri. Namun setelah misi selesai, Elias lupa membayar jasa, membuat Jekyll marah dan memutuskan kembali untuk menagihnya. Well, Manfred and Elias Fest were not only close personal friends of mine. Elias Fest hired a professional assassin to kill his own father. Ketika Bianca ditanya tentang perkembangan terkait penangkapan Jekyll, ia membelokkan topik dengan mengatakan jika Norman hampir tertangkap dan akan ditangkap dengan bantuan dari Allison, dan yang tanpa Bianca sadari jika saat ini bukan Allison yang menghubungi Bianca, melainkan adalah Harry yang berniat untuk membalaskan dendam. Police all over Europe are looking for him. Di perjalanan Jekyll tak sengaja melamun tatkala melihat seekor burung terbang di atas sana, dan tanpa dia sadari ada sebuah mobil kargo terparkir di depannya sehingga tak mau diajak berdamai, si kurir marah-marah, tak mau dibayar, dan malah menghentikan polisi yang kebetulan lewat untuk menindak lanjut masalah ini. Yang memang niat si kurir baik karena tidak segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Namun karena dia menyinggung orang yang salah, apalagi sampai melibatkan polisi, maka si kurir harus menerima akibatnya dengan berakhir seperti ini. Setelah membersihkan TKP agar seolah polisi dan si kurir saling menembak, Jekyll pun langsung pergi dari sana saat itu juga. Bianca mendapat informasi dari Osi terkait Jekyll yang akan menargetkan UDC dengan kode Rodin tepat setelah mendapatkan pembayaran dari kliennya, sehingga mereka harus segera bertindak tepat sebelum Jekyll mengeksekusi target. We need a breakthrough, Bianca. Mendapat informasi dari Damian terkait ada sekumpulan grup WA yang isinya sniper semua, Bianca yang sangat hati-hati dengan Damian ini akan pergi menemui adminnya seorang diri, di mana Damian yang merasa sudah dicurigai terlalu jauh pun menyusul Bianca dan mengatakan jika dia bukan mata-mata. Namun alih-alih menanggapi hal itu, Bianca malah menyuruh Damian untuk agar memberikan informasi jika Allison menghubunginya. Keep an eye on Sparrow's phone. If it goes anywhere, let me know. Sesampainya di tempat si admin, Bianca mulai mencari tahu apakah di dalam grup WA-nya ada seorang yang bisa menembak dari jarak lebih dari 3 km. Tentu pertanyaan itu membuat si admin tersinggung karena telah dijadikan tersangka. Bahkan ada sebagian obrolan kecil antara mereka terus saja memojokkan si admin yang membuatnya cukup kesal. Di mana si admin yang kepalang jengkel pun membalasnya dengan menceritakan seorang sniper legenda bernama Alexander Dugan yang mayatnya bisa Bianca cari karena Dugan telah mati 10 tahun lalu. There is one guy. Well, he was a legend. Alexander Duggan. Thank you. Meski itu sebuah candaan, tepat ketika Bianca sudah pergi, ia meminta agar Damian mencari tahu terkait tentara yang sudah meninggal bernama Alexander Dugan, di mana ia harus langsung mengabarinya jika informasi terkait Dugan sudah berhasil didapatkan. Great. Searching for dead people. Di perjalanan, Dugan menghubungi istrinya untuk mengklarifikasi terkait temuan Nuria sebelum ditanyakan agar kemarahannya tidak terlalu menggelegar. Dan sebagai bentuk pengalihan, Dugan mengajak Nuria untuk bertemu di Paris karena ia tahu jika saat ini isi kepala Nuria pasti dipenuhi dengan pertanyaan yang sangat membagongkan. I love you. Sesampainya di Paris, Dugan berolahraga terlebih dahulu agar siap secara mental ketika bertemu dengan sang istri. Karena meskipun Dugan adalah seorang pembunuh profesional dengan julukan serigala buas, tapi di hadapan sang istri, Dugan tetap menjadi seekor anak kucing lucu yang patuh seperti suami konvensional pada umumnya.
Tak lama, Nuria akhirnya datang ke hotel yang langsung menampar dugaan tepat ketika mereka baru bertemu, bukan tanpa alasan. Nuria masih sangat kesal dengan apa yang suaminya sembunyikan, di mana Dugan langsung menjelaskan terkait pekerjaannya dan berjanji tidak akan menyembunyikan apapun lagi karena meskipun pertemuan mereka adalah kebohongan, tapi cintanya pada anak dan istri itu adalah sesuatu yang nyata dan kembali berjanji jika dalam 2 pekan dia dan Nuria akan hidup bersama seperti pasangan konvensional, tidak ada lagi pekerjaan dadakan dan lain-lain sehingga mereka bisa membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warohmah. When do we finish this job? 2 weeks, and then I promise you, everything will be the way that you want it to be. No more lies, please. No more lies. Di tempat lain terlihat Zina sedang mengadakan rapat dengan para petinggi terkait Jekyll yang kini menjadi favorit mereka bukan tanpa alasan, melainkan berita terkait kematian Elias akibat tidak membayar hutang, di mana Jekyll yang tidak ingin merusak merek dagang lantas pergi menagih sekaligus memberitahu dunia jika mereka berani macam-macam dengan Jekyll, maka siapkanlah asuransi jiwa kalian selagi bisa. We're sticking with the Jackal because you recommended it. It is. On your head be it. Bianca sendiri masih belum mendapatkan kabar dari Allison terkait kapan mereka bisa bertemu, yang memang Bianca tidak tahu jika Allison kini sudah meninggal, di mana malam itu ketika Bianca masih menunggu, Larry kembali menghubunginya dengan mengatasnamakan Allison untuk mengajaknya bertemu. Setibanya di lokasi pertemuan, Larry yang melihat Bianca sedang menunggu seseorang mencoba untuk memverifikasi jika orang yang ada di depannya adalah agen dari MI6, dan setelah terlihat jelas jika dialah orangnya, Larry langsung mendekatinya dan Bianca lantas menghubungi rekannya untuk meminta bantuan, dan setelah bantuan datang dengan Larry yang terpojok, ia pun lebih memilih untuk melarikan diri daripada harus tertangkap oleh Bianca CS. Penasaran dengan apa yang terjadi dengan Allison, Bianca segera mengerahkan timnya untuk pergi ke apartemennya saat itu juga, yang ternyata She was my asset, Sparrow. Sepulangnya ke rumah, semua orang tampak terkejut melihat tangan Bianca sudah dibalut katakanlah dengan sebuah perban atau Hansaplast berukuran XXL, di mana Bianca lebih memilih untuk merahasiakan kejadian semalam meski ia tahu jika hal tersebut akan berakhir dengan pertengkaran kecil dengan sang suami. Sementara itu, Larry membeli sebuah kartu baru dan langsung menghubungi kakaknya untuk mengabarkan jika saat ini dia mengganti nomor HP, dan alasan sebenarnya menghubungi Norman adalah untuk meminta alamat di mana saat ini Bianca berada. I'll talk to my mom. Dan inilah Babang UDC atau Ule Dag Charles atau UDC saat ini sedang berenang di laut area pulau pribadinya di Kroasia, dan setelah berenang itulah kepala keamanan memberitahu UDC jika sudah ada yang memasang harga untuk menghabisinya sebelum River diluncurkan. Si kepala berharap jika UDC bersedia untuk berdiam diri lebih dahulu di dalam pulau tanpa perlu ke Tallinn, Estonia untuk mengumumkan peluncuran Reaper, di mana sekretaris UDC yang bernama Pak Sekretaris tidak mengizinkan hal itu dan meminta pihak keamanan tetap melakukan pengawalan ketat tanpa harus mengganggu kegiatan UDC sedikit pun. Let UDC be UDC. Di Tallinn sendiri, atau lebih tepatnya sebuah tempat opera, Jekyll sudah berada di tempat itu untuk melihat pertunjukan musik DJ, tapi bukan bidik, tidak untuk menikmatinya, melainkan untuk masuk ke atas bangunan, melihat pertunjukan dari atas. Namun ketika hendak akan memotret ke bawah, tiba-tiba saja kanopi ditutup sehingga ya, Jekyll hampir saja terjatuh dan membuat kegaduhan akibat hal tersebut, di mana Jekyll berhasil kembali ke atas tepat beberapa detik sebelum kanopi benar-benar tertutup rapat.
Setelah acara selesai, Jekyll meminta bantuan seorang petugas di sana bernama Rasmus untuk membantunya menemukan kembali HP yang telah hilang, dan karena tidak ada yang mengambil HP JK serta HP itu dalam kondisi hidup, tentu Rasmus berhasil menemukannya dengan mudah hanya dengan menekan tombol panggilan saja. You are a hero. Thank you so much. You're welcome. Nice to meet you. Sepulangnya ke rumah, Bianca dikagetkan dengan Larry yang sudah berada di kamar sang anak sedang berada di posisi siap menikam. Bianca yang tentunya panik segera mengeluarkan senjatanya dan I want you to see this. Do it. tak lama, polisi akhirnya datang ke rumah Bianca untuk melakukan olah TKP, di mana Bianca yang secara tak sengaja menampilkan kekerasan di depan sang anak hanya bisa meminta maaf karena memang hal tersebut adalah murni ketidaksengajaan. Jekyll sendiri cukup dibuat terkejut oleh Zina yang sudah berada di dalam kamar hotel. Entah dari mana Zina mendapatkan alamat Jekyll, tapi yang pasti mereka hanya bisa saling tatap untuk beberapa saat. Untuk memecahkan keheningan, Zina memulai percakapan terkait pekerjaan Jekyll yang malah menggila di Munchen, dan entah apa yang terjadi di hotel. Kini mereka berada di kapal kecil mewah yang entah itu namanya, berbincang terkait apa rencana Jekyll, di mana Jekyll sendiri tidak terlalu banyak bicara dan fokus pada pengamatannya dengan menggunakan teropong. I'm a huge admirer of your work. Setelah turun dari kapal, Zina memberitahu JK jika dia akan terus berada di Tallinn untuk beberapa saat, dan jika Jekyll membutuhkan bantuan, maka dia bisa langsung menghubunginya secara langsung. Dan ketika Zina pergi, Jekyll tak sengaja melihat sebuah alat pancing, di mana hal itu memberinya sebuah ide terkait senjata apa yang nantinya akan digunakan. Larry yang sudah berhasil ditangkap kini berada di rumah sakit dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bianca yang tidak terima jika keluarganya diserang pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi terkait dari mana Larry mendapatkan alamat rumah Bianca, sekaligus menanyakan di mana Norman saat ini berada, yang jika tidak mau menjawab maka Larry harus bersiap menanggung konsekuensinya. Where's Norman? She ain't fucking about. Tak ingin mati dengan cepat, akhirnya Larry memberitahu lokasi di mana kakaknya berada, di sebuah tempat terpencil di Budapest dekat dengan kandang kuda. Bukan rumah atau apartemen, tapi bisa ditinggali. Warna bangunan berwarna putih, dan satu hal yang pasti, sebelum belok ke arah Norman, mereka akan menemukan sebuah kedai kopi di pertigaan tepat sebelum belok ke tempat Norman. That's all I know. I swear that is all I know. How'd you find out where I live? Norman told me. Sepulangnya ke hotel, Jekyll menghubungi Norman untuk memesan senjata. Namun sebelum itu, ia ingin mengetahui terlebih dahulu terkait kejadian yang menimpa Norman belakangan ini. Norman bercerita jika beberapa hari lalu, ketika dia sedang berkunjung di luar negeri, ada beberapa pengunjung yang datang tak diundang. Alright, you're 100% secure now. 100%. Berakhirnya cerita Norman, kini JK mulai menjelaskan apa yang dia butuhkan, yaitu sebuah senjata yang bisa menembak dengan jarak 75 meter, terhindar dari pendeteksi logam, karena aksinya kali ini akan dilakukan di dalam gedung tepat ketika pertunjukan sedang berlangsung. Distance to the target is 75 meters. Not like idiot, that's not. 5 hari adalah waktu yang JK berikan untuk agar Norman membereskan pekerjaan membuat senjata. JK berjanji jika bayaran kali ini akan sangat bagus untuk Norman. Yang di sana Norman bukan mengeluhkan tentang uang, melainkan tangan kanannya yang tak bisa dia gunakan akibat terkena luka tembak. Dan satu alasan pasti, Norman tidak mempercayai siapapun untuk membantu dia bekerja, sehingga JK yang mendengar hal itu langsung menawarkan diri untuk membantunya bekerja jika Norman bersedia memberikan JK kepercayaan. On my own, I won't make your deadline. Was there anyone that can help me? No one I trust. Would you trust me?
Di hari itu juga Jeka langsung pergi ke bandara untuk menemui Norman di Budapest, sama hanya dengan Bianca yang juga bersiap untuk berangkat ke Budapest dengan ditemani oleh Jeremy sebagai partner pada misinya ini. Namun sebelum itu, dia harus membereskan beberapa permasalahan kecil terlebih dahulu agar benar-benar tenang dalam menjalankan misinya nanti. Where is he? Somewhere near Budapest. I'll start making arrangements. When you're ready to roll, let me know. Di kantor, Bianca mendapat informasi dari Damian terkait Alexander Dugan yang sangat cocok dengan kriteria penembak jitu yang sedang mereka kejar. Namun meski begitu, dia sudah dikabarkan meninggal akibat ledakan dari sebuah bom rakitan pada tahun 2013. Paranoid levels are going through the Can roof. you get a photograph of Duggan while you're out here? Yeah, copy that. Bianca pergi ke rumah mantan istri suaminya untuk melihat keadaan suami dan anaknya apakah mereka baik-baik saja, karena ternyata setelah kejadian penembakan Larry, anak dan suaminya tidak mau lagi bersama Bianca dengan satu alasan, yaitu keamanan. Sehingga untuk agar mereka berdua mau pulang, Bianca sebagai seorang ibu harus juga memikirkan bagaimana perasaan orang rumah dan jangan membiarkan urusan kerja ikut dibawa pulang. I don't recognize you anymore. Setibanya Jeka di Budapest, Hungaria, ia dijemput oleh Norman yang ternyata sudah menunggu cukup lama, di mana pertemuan mereka ternyata penuh kejutan karena Norman mengira jika sosok Jekal itu sedikit agak tua, namun ternyata Jekal masih sangat muda sehingga membuat Norman kagum dengan pencapaian Jekal di usianya seperti ini. Di markas Norman, Jekal mulai menunjukkan sketsa senjata yang dia inginkan harus terbuat dari plastik dan bisa dibongkar pasang yang nantinya akan muat dimasukkan ke dalam sepatu bot, di mana hal itu bukanlah sesuatu yang sulit, apalagi mustahil bagi maestro seperti Norman, karena meskipun larasnya terbuat dari plastik, dengan orang normal bisa menggunakan hanya satu peluru saja, Norman bisa sampai membuat 8 peluru dengan menggunakan keahliannya. We confuse the scanner operators. What we think time-wise? It's going to take us 4 or 5 hours to write the program and then another 10 hours to print. Then we'll be ready. Ketika Norman sedang bersiap, Jekal sendiri tampak sedang melihat istri dan saudaranya kembali memasuki gudang, dan karena Norman keburu datang, Jekal segera menghentikan tontonannya, kemudian mulai bekerja dengan membantu Norman agar pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Siapa sangka kecepatan mereka bekerja sungguh berada di titik yang mustahil. Meski ini kali pertamanya Jekal membuat senjata dengan menggunakan komputer, dengan bantuan Norman, Jekal bisa bekerja sangat cepat dan tinggal menunggu bagian-bagian senjatanya dicetak. Dan dalam fase menunggu itulah, Jekal meminta agar Norman jujur terkait apa yang terjadi kepadanya beberapa hari lalu. Dan setelah mendapat desakan, Norman akhirnya mengaku jika dia disergap oleh Agent Isaac, dan alasannya bisa lolos adalah ada seseorang yang mengirimkan pesan misterius yang menyuruhnya untuk pergi. There was no number. It was just a message. Is it clear right now? You're an artist, my friend, and you've always been discreet. But if that changes... Baru saja selesai merakit dan hendak akan melakukan uji coba senjata, Bianca keburu tahu lokasi mereka saat ini, di mana Jekal dengan tenangnya pergi ke tempat uji coba tanpa sadar jika saat ini mereka berdua berada dalam bahaya. Jekal pergi ke pasar terlebih dahulu untuk membeli sebuah semangka dan cat untuk dia gunakan sebagai sasaran tembak, dan hanya 3 kali percobaan saja Jekal bisa menangani senjatanya seperti pada senjata-senjata yang sebelumnya. Di perjalanan kembali ke markas, Jekal menghubungi sang istri untuk menanyakan kabarnya karena memang dia sudah sangat kangen. Namun ketika di persimpangan, dia mendapati sebuah mobil mencurigakan yang ternyata itu adalah mobil Bianca. Agar tidak dicurigai, Jekal terlebih dahulu melipir ke warung kopi di persimpangan untuk melihat apakah mobil yang dia ikuti akan berbelok atau tidak. Dan setelah menunggu cukup lama, mobil Bianca yang awalnya pergi kini datang kembali dan langsung melaju ke arah markas Norman.
Norman sehingga Jekyll yang sudah curiga sejak awal lantas menghubungi Norman untuk memberitahu jika mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Right, remember we need him alive, yeah? Norman segera bersiap dan langsung menghapus semua proyeknya dengan Jekyll. Namun meski begitu, Norman yang kalah cepat tidak bisa menghapus dan menghilangkan barang bukti. Dan karena tidak akan sempat melarikan diri, Norman memilih untuk menunggu mereka masuk sehingga tak butuh waktu lama bagi Bianca dan Jeremy untuk menangkap Norman. Dan ketika sedang diinterogasi, tepat sebelum Norman membuka mulutnya lebih lebar, Jekyll akhirnya membuat keputusan sulit dengan melakukan hal seperti ini. Man, it must be really hard finding out that it was your own brother who sold you out. And it must be even harder when the person standing in front of you is the one who made him talk and is going to put you both in jail the rest of your fucking lives. Dari tembakan barusan, Bianca yakin jika itu berasal dari orang yang mereka cari, sehingga tanpa membuang waktu, Bianca segera menyusulnya dengan menggunakan mobil tepat ketika JK kabur menaiki kuda. Satu lawan banyak tanpa memiliki senjata tentu bukanlah pilihan yang bijak jika harus melawan mereka, sehingga Jekyll hanya bisa memberikan mereka tembakan peringatan, kemudian langsung pergi dari sana selagi bisa. Jekyll akhirnya selamat dengan berenang di sungai dan masuk ke dalam kandang kuda milik salah seorang warga lokal. Ia yang awalnya hendak akan beristirahat, tiba-tiba saja kedatangan si pemilik kandang sehingga